Fa iza aradallahu ay yansura 'abdahu wa yaj'alahu min ahbabih, apabila Allah menghendaki menolong hamba ini dan menjadikannya kekasihnya, amaddahu, Allah bantu orang ini. Nah, nyaman aja. Kalau Allah menghendaki si fulan ini jadi kekasihnya, Allah bantu caranya dengan mudah, dengan mulus mengatasi semua masalah-masalah yang berkaitan dengan tobat tadi contohnya. Dengan apa Allah memperkuat? Pertama, bil yakin, dengan yakin. Arti yakin itu apa? Ada musyak, tiada ragu-ragu. Sedikit pun tidak ada ragu-ragu. Contohnya yakin yang kayak apa Contohnya yakin, Baitullah itu andaknya di Mekah. Yakinlah kita. Baitullah, Ka'bah itu andaknya di Mekah. Yakin kita tuh, sedikit pun kada ragu-ragu. Nah, Allah beri hamba ini yakin. Nang apa nang diyakininya? Wa'dallah wa dhamanahu, janji Allah dan jaminan Allah. Ini diyakininya. Diberi Tuhan hamba ini keyakinan terhadap apa yang dijanjikan Allah, apa yang dijamin oleh Allah. Apa janji Allah contohnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ujar Tuhan, siapa-siapa yang sungguh-sungguh menjalani jalan kami, pasti akan kami beri petunjuk kepada jalan kami itu. Kalau kita ini bertikad bujur-bujur hendak sampai kepada ma'rifatullah, Allah pasti akan memberi petunjuk itu. Nah, ini firman Allah. Allah beri hamba ini yakin dengan itu. Nah, yakin. Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang-orang yang takwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya itu mudah, nyaman. Nah, jadi orang ini seandainya tobatnya ini harus menyerahkan seluruh hartanya karena memang dari yang haram, diberi Allah orang ini keyakinan bahwa kalau engkau berbuat itu digantikan oleh Allah dengan yang lebih daripada itu. Nah, diberi Tuhan ini hamba keyakinan. Nah, lalu si hamba ini berani melepaskan seluruh hartanya yang didapat dengan jalan yang haram tadi. Nah, maka dia lalu bisa meneruskan perjalanannya untuk menuju kepada keridhaan Allah tadi. Allah beri keyakinan. Nah, tapi kalau Allah menghendaki si hamba ini kehinaan, maka hamba ini tidak diberi keyakinan oleh Allah, sehingga dia timbul keraguan-raguan. Mun aku balapas pada hartanya, kemana aku lagi begana? Kayak apa aku lagi makan? Kayak apa aku menyekolahkan anakku? Kayak apa aku bayar kredit motor, kredit mobil? Kayak apa aku mengatasi itu? Nah, kalau orang dikehendaki Allah kehinaan, dia akan ragu-ragu dengan itu. Ragu-ragu. Padahal dengan jelas Al-Quran mengatakan kalau dia melepaskan diri dari seluruh harta yang haram itu, Allah jadikan mudah. Dan Allah berikan rezeki yang tidak terduga-duga, yang lebih baik daripada harta yang selama ini dipegangnya, dimilikinya. Nah, keyakinan ini yang dikatakan Nabi sesuatu yang sangat mahal, yang hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba yang tertentu. Keyakinan itu. Orang begawi ini gaji 10 juta sebulan, tapi ini di gawian ini kada kawa kada berdosa, berdusta. Ini duduknya di jabatan ini maka di jabatan ini kada kawa jujur. Atasannya ini ada nang mahantamnya ini, hendak jujur kayak apa kada kawa jujur, mesti beculas tahun bawahan kayaknya. Nah, kalau orang ini diberi Allah cahaya dan dia berperang dalam dirinya, Allah perkuat dengan keyakinan,
dia akan keluar dari jabatan itu. Pasti keluar. Allah pun pasti akan memberikan dia kedudukan yang lebih baik, lebih terhormat daripada itu. Tapi kalau Allah lawan hamba ini kada sayang, Allah ingin menghinakan hamba ini, lalu ini ragu-ragu. Aku beambis ini kemana aku begawi, kemana aku memberi makani anak, kemana ini, kemana itu. Nah, sampainya mati keraguan nangka itu lagi dalam hatinya. Ini kalau Allah menghendaki kehinaan seorang hamba itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu orang ini dengan yakin. Tetapi bantuan Allah ini aglabiyahnya, sunnatullahnya mesti diusahai. Allah tuh memberi kita bantuan, pertolongan, itu kebiasaannya, aglabiyahnya diusahai. Ada proposalnya. Kayak apa caranya untuk mendapatkan yakin itu? Ini kitanya sudah tahu nah, gawianku ini salah. Kalau aku hendak selamat, aku mesti keluar dari gawian pekerjaan ini. Tapi hati ragu-ragu nah, kada wani lagi. Padahal nyata salah tahu, cuma kada wani keluar pada pekerjaan itu. Nah, dicari yakin nih, cari yakin ini. Karena bila yakin itu datang, selamat sudah. Semua yang jahat, yang haram dia lepaskan. Karena dia yakin, dia takwa, dia akan ditolong oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi kita, ta'allamul yakin. Pelajari yakin itu. Hendak dapat yakin itu, belajar yakin. Imam Ghazali mensyarahkan hadis itu, maknahu jalisul mukinin wastami'u minhum ilmal yakin wa wazibul iqtida'a bihim liyaqwa yakinukum kama qawiya yakinuhum. Itu sarah hadis tadi. Ujar Nabi kita, belajarlah ilmu yakin. Artinya apa? Duduklah kamu kepada orang-orang yang yakin. Kawani orang-orang yang punya keyakinan. Dengarkan daripada mereka keyakinan mereka. Selalu ikuti mereka agar yakin kamu kuat seperti yakin mereka. Nah, cari orang-orang yang pernah berhasil dengan keyakinannya itu. Musidin tuh bahari bagawi di situ haram, tapi sini wani keluar. Sekarang sini sugih pada dahulu. Nah, datangi sidinnya. Kayak apa pian bahari nang kayak itu? Aku di sini yakin. Nah, yakinnya ini yang kita cari, kita pelajari. Cari orang-orang yang yakin. Kemanapun mereka, ikuti mereka. Sekedudukan dengan mereka. Sehingga yakin yang ada pada diri orang itu memancarkan ke dalam hati kita. Hati kita pun ikut menjadi yakin akhirnya. Itu kalau hendak dapat keyakinan. Amun dikawani orang yang kada yakin, bertambah kada yakin. Orang yang mencari keyakinan yang kayak itu nah. Duduk di warung, dudukan di gardu, bertambah kada yakin hati. Duduk di tempat-tempat orang yang yakin, maka keyakinan orang itu akan memancar tembus ke dalam hati kita yang kada yakin ini. Liyaqwa yakinukum kama qawiya yakinuhum, agar kuat yakin kamu, ujar Nabi sebagai ujar Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, liyaqwa yakinukum, agar kuat yakin kamu kama qawiya yakinuhum, sebagaimana kuat yakin mereka.